Saudara-saudara sekalian, hari ini saya melepas pasukan putih yang jumlahnya 584. Mereka sebenarnya sudah 1 bulan ini bekerja, mendapatkan pelatihan, dan mereka akan diterjunkan untuk turun di masyarakat bagi warga yang membutuhkan. Di antaranya adalah yang difabel, lansia, kemudian juga ada juga beberapa yang masih muda tetapi sudah tidak bisa beraktivitas, sehingga dengan demikian pasukan putih inilah yang kemudian akan turun ke lapangan. Mereka akan memberikan perawatan, rujukan, bahkan kalau diperlukan akan membawa yang bersangkutan atau pasien tersebut ke rumah sakit rujukan. Kenapa ini diadakan? Selama saya keliling beberapa tempat di Jakarta, saya melihat salah satu problem yang perlu ditangani di Jakarta adalah bagi warga-warga yang tidak beruntung, terutama yang tinggal di mohon maaf di gang-gang sempit, di rumah-rumah yang sangat terbatas, di bedeng-bedeng. Ya, seperti itulah yang menjadi tugas tanggung jawab pasukan putih untuk hadir bagi masyarakat atau bagi keluarga yang tidak beruntung. Mereka akan turun ke lapangan dan sepenuhnya untuk pasukan putih ini dalam koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Baik, kalau ada pertanyaan, 1-2 kami persilakan. Jadi secara prinsip pasukan putih ini harus hadir di semua daerah, 5 kota dan 1 kabupaten. Mengenai detailnya saya minta untuk Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan. Bu Anis, silakan. Jadi pasukan putih hari ini kita punya 584 terbagi di 5 wilayah kota. Itu koordinasinya adalah di tingkat puskesmas pembantu. Jadi di setiap puskesmas pembantu ada 2 pasukan putih yang penugasannya nanti akan dikoordinir oleh Pustu. Dan Pustu ini lokasinya adalah kelurahan. Jadi semua kelurahan sudah memiliki pasukan putih. Bahkan lebih karena ada beberapa kelurahan yang lokasinya besar, punya 2 Pustu, berarti ada lebih dari 2 pasukan putih seperti itu. Oh, gratis. Semuanya gratis, jadi pasukan putih itu bertugas melakukan pelayanan kesehatan di rumah terhadap kelompok-kelompok yang memang membutuhkan, yang memiliki keterbatasan di dalam melakukan aktivitas harian, lansia, atau ada sakit tertentu, tirah baring, dan lain-lain secara gratis. Bagaimana caranya masyarakat agar bisa memanfaatkan layanan dari pasukan putih, apakah dokter atau bidan? Pasukan putih ini kualifikasi pendidikannya kami ambil minimal adalah SMA. Jadi memang kami mencari anak-anak setara SMA, kemudian kami memberikan pelatihan untuk menambah kompetensinya. Ada beberapa pelatihan yang kami berikan selama 5 hari. Ada pelatihan terkait layanan kesehatan sendiri, bagaimana melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan keterbatasan aktivitas fisik, dan juga terkait basic life support, dan juga beberapa integrasi penugasan yang lainnya, misalkan memberikan pendampingan, minum obat, dan lain-lain. Dan ini kompetensi teman-teman pasukan putih ini akan terus kita tingkatkan sehingga betul-betul akan menjadi ujung tombak dari puskesmas yang langsung ke masyarakat. Cara mendapatkannya, kami bekerja sama dengan Dasawisma. Jadi kader Dasawisma itu sudah memiliki daftar masyarakat yang membutuhkan bantuan atau keluarganya membutuhkan pelatihan untuk bisa merawat anggota keluarganya, misalkan yang ada keterbatasan fisik, nggak bisa, keterbatasan dalam hal mandi, bangun, berjalan. Nah, itu kemudian akan didatangin oleh pasukan putih itu sesuai dengan data yang ada, dan seterusnya akan berkembang berdasarkan banyak informasi dan permintaan yang lainnya. Kalau ada warga yang membutuhkan, selain ke Dasawisma, bisa langsung akses ke puskesmas pembantu yang terdekat. Tadi terus terang membuat saya agak terharu adalah banyak juga yang sebenarnya mereka
bukan SLTA, tapi sekolah di keperawatan, bahkan ada juga yang sarjana. Tadi menyampaikan ke saya tanya, kenapa kamu memilih ini? Panggilan. Jadi ini benar-benar adalah anak-anak atau pasukan yang bekerja untuk hadir di masyarakat Jakarta yang benar-benar multi kompleks. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, problem serius di Jakarta adalah gini rasio. Sehingga itulah yang kemudian saya ingin menurunkan tim, termasuk tadi yang TBC. Saya juga baru tahu dari Ibu Kepala Dinas bahwa di lapangan seringkali itu yang menjadi temuan, kemudian mereka hadir untuk merawat yang TBC tadi. Terakhir. Jadi betul memberikan pendampingan termasuk secara psikososial, karena pada sebuah keluarga yang ada salah satu anggota keluarganya yang sakit atau bahkan pasien yang sakit itu sendiri pasti ada masalah emosi dan masalah psikologi. Karena itu teman-teman pasukan putih juga kami ajarkan bagaimana melakukan komunikasi gitu sehingga bisa memberikan semangat, dan sekali lagi ini layanannya berjejaring. Apabila memang ketika anggota keluarga tersebut memberikan pertolongan psikologis, pasukan putih bisa langsung merujuk atau mengarahkan kepada layanan kesehatan jiwa yang ada di semua puskesmas dan termasuk layanan psikologi yang lainnya. Adalah kota yang terbuka. Siapa saja boleh berkreasi di Jakarta, termasuk mengambil foto. Saya juga sering difoto. Nah, yang paling penting tidak ada pemaksaan untuk foto itu harus dibeli. Kasus di Ecopark nggak boleh terjadi lagi di Jakarta. Maka bagi siapa saja yang mau memfoto silakan, tetapi tidak boleh memaksa kemudian itu harus dibeli. Itu prinsipnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.